Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan yang pasti bahagia. Karena apapun yang kita cari pasti hasil akhirnya untuk mendapat kebahagiaan. Ya, betul gak nih? Bersama saya Miftah Huda dalam acara Curma Curhatan Mahasiswa. Ya, di sini kita akan mengulik seputar dunia perkuliahan, anak muda, mahasiswa, dan tentunya ditemani dengan narasumber-narasumber kita yang kece dan gokil abis. Nah, kali ini kita akan membahas seputar problem, lika-liku, tujuan, kehidupan mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Sederhana sih, tapi bermakna untuk kita ulik dan kupas bersama. Telah hadir rekan kita yang akan menjadi bintang tamu perdana kita di episode kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Halo. Boleh perkenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Halo, kenalin nama aku Ties. Aku jurusan Ilmu Komunikasi dan aku mahasiswi angkatan 2020 dan sekarang menempuh semester 5 dan aku berasal dari kota Semarang. Dari Semarang semester 5 ya kak? Yeps, betul. Kalau kak yang ganteng ini namanya siapa? Jangan dipuji mas. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama aku Ikram Malido, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan sekarang sedang menempuh semester 5. Jadi aku asalnya dari Kendari, luar Jawa ya, Sulawesi. Oh, Kendari luar Jawa, tapi sama-sama semester 5 berarti ini ya? Iya. Jangan-jangan satu kelas ini? Apa ya? Ya, kebetulan kita satu kelas. Oh, satu kelas. Oke, jadi buat teman-teman semua, ternyata Kak Ikos dan juga Kak Dias ini sudah mulai memasuki semester akhir berarti ya? Yang mana semester itu kita tahu semester yang banyak tugasnya gitu kan? Yeps. Jadi gimana kabarnya nih Kak Ikos dan juga Kak Dias? Alhamdulillah kalau aku baik, cuman ya biasa mahasiswa masalah hati. Masalah hati, kenapa tuh dengan hatinya? Ya biasa, Apa? biasa kak, masalah bucin-bucin. Waduh, Waduh. bucinnya karena teman satu kelas atau bagaimana? Enggak, aman. Oh, aman ya. Saya orangnya nggak cinlok kok. Oh, ada gajin lah ya. Kalau Kak Ikos ini senyum-senyum sehat apa gimana ini? Bertanya tentang keadaan, ya alhamdulillah keadaanku saat ini sedang baik-baik saja. Kayak walaupun terkadang kita sebagai mahasiswa sering overthinking ya. Jadi itu yang membuat terkadang sedikit pikiran kita itu terbebani. Jadi ya, tapi alhamdulillah aku bisa mengatasi itu. Overthinkingnya itu karena apa ya? Waduh, kalau masalah overthinking mah banyaklah dipikirin mas. Jadi masalah tugas, masalah rumah, masalah apa segala macam gitu. Jadi ya tapi untuk itu aku bisa lewati kok. Aman. Jadi untuk sekarang aman. Baik, alhamdulillah. Untuk sekarang aman, baik alhamdulillah. Oke. Tapi yang bikin utamanya nih, yang bikin apa overthinking itu apa? Misal kayak overthinking karena nggak punya uang kah atau apa? Atau pusing karena Salah apa? satunya itu. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa kan harus pintar-pintar menghemat uangnya. Jadi kayak Karena rantau ya. ya, bener. Jadi terkadang kayak mikir, aduh uang ini sudah sisa berapa, harus benar-benar hemat gitu loh mas. Bener-bener hemat gitu ya. Wah, berarti kita dituntut untuk belajar manajemen uang juga ya. Bener banget. Betul. Ini tadi Kak Dias asli Semarang ya? Yeps, betul. Asli Semarang. Kalau Kak Ikos ya asli Kendari. Kendari itu Sulawesi. Iya, Sulawesi. Kalau Kak Dias ini kan asli Semarang ya. Itu kalau perjalanan dari rumah ke sini itu biasanya naik bus atau naik motor atau gimana tuh? Kebetulan saya naik kendaraan yang paling saya cintai yaitu Scoopy Cinta. Wah, Scoopy Cinta. Iya. Kenapa tuh Scoopy Cinta? Ada apa ini dengan cinta? Karena Scoopy-nya tuh Scoopy saya, maksudnya motor saya tuh telah menemani saya dalam medan apapun dia, kayak hujan, terus macet-macetan, panas-panasan, bahkan saya ditabrak mobil pas itu. Jadi segala medan tuh ditemenin sama Scoopy. Sudah didahului bersama ya. Iya. Ditabrak mobil, wah. Ditabrak mobil itu kenapa itu? Kok bisa gitu ditabrak mobil gitu kan?
Oh ini berarti gak apa-apa ya ceritain Iya, gak aja. apa-apa. Jadi pas itu tuh kebetulan pas musim hujan, meskipun sekarang juga masih musim hujan sih. Terus karena saya PP alias pulang pergi, kejebak macet pas di lampu merah pas saya mau pulang. Nah pada saat di lampu merah ternyata ya biasalah Semarang kan orangnya pada gak sabaran ya, mau naik motor naik mobil itu pada gak sabaran karena jam pulang kerja. Akhirnya saya ditabrak pas di lampu merah itu karena orang yang nabrak saya tuh gak sabaran gitu, udah merah tapi tetap aja nerobos gitu, jadi saya ditabrak, Tapi diseruduk. tetap tanggung jawab kan ya yang nabrak. Sayangnya enggak. Sayangnya enggak. Terus Enggak. gimana tuh jadinya? Jadinya ya bapaknya tuh cuma bilang, Mbak nanti kalau misalnya ada apa-apa saya jualan ini di sini ya, gitu doang. Oh gitu, tapi akhirnya Kak Dias mengikhlaskan gitu. Ya mau nggak mau mengikhlaskan soalnya pas itu masih hujan, bete angan ribut ya, jadi nggak bisa apa-apa, jadi cuman bisa pasrah. Oh. Kuat banget ya Mbak. Iya soalnya Udah disakitin secara fisik, secara batin juga. Aduh, Wah iya sih. kuat ya. Yang sabar aja sih. Ya. sebenarnya nggak kuat tapi ya dikuatin aja. Oke, jadi kalau Kak Ikos ini berarti dari Kendari berarti di sini ngekos ya? Ya. Udah lama ngekos? Udah lama ngekosnya, udah sekitar 6 bulanan ngekos. 6 bulanan? Kok 6 bulanan? Oh sebelumnya online ya? Iya, sebelumnya aku kan di sana kan di Kendari, jadi online masih di sana. Ini waktu offline baru aku kesini. Jadi sekitar udah 6 bulanan aku di sini ngekos. Jadi bukan ngekos sih, tepatnya ngontrak sih bareng teman-teman. Ngontrak bareng teman-teman Gitu. ya? Dari di sini kira-kira deket nggak dari kampusnya Kak Ikos? Aduh, dekat banget. Deket banget? Jalan kaki bisa? Aduh, jalan kaki mah deket juga sih Oh sebenarnya. deket juga ya? Ya sekitar 10 menit kalau jalan kaki, 5 menit naik motor. 5 menit naik motor ya? Iya. Kak Ikos ini kan dari Kendari ya? Ketika pertama kali nih datang ke sini, ada nggak sih kayak semacam culture shock gitu? Waduh, kalau masalah culture shock jelas tentu ada sih, karena kan aku sebagai pendatang jauh-jauh dari Kendari ke sini pasti tentunya mengalami yang namanya culture shock kan. Jadi culture shock itu kayak mungkin masalahnya dari lingkungan ya, lingkungan sekitar. Jadi kayak misal lingkungannya tuh di sini tuh kayak namanya Semarang ya, kota besar. Jadi kayak waduh, kota yang ramai, padat, penuh kendaraan, penuh penduduk. Jadi yang membuat kaget ya itu, karena tempat tuh kayak ya ramai, cuman nggak seramai di sini. Pokoknya kendaraan besar itu lewat di kampus tuh kayak waduh, kaget gitu loh. Itu yang culture shock pertama di Semarang. Terus yang kedua soal makanan sih. Soal makanan. Jadi ada beberapa sih makanan yang berbeda sedikit dengan yang ada di daerahku. Kayak misal salah satunya tuh kayak apa namanya? Soto ayam. Soto ayam. Ya, jadi di sini soto ayamnya itu nasinya dicampur ya. Iya. Di tempatku itu nggak pakai nasi, pakainya lontong. Oh, jadi soto itu pakainya lontong. Lontong, dan itu pun nggak langsung dicampur sekali gitu. Makanya kayak waduh, melihat soto ini, terus aku waktu itu makan soto terus nanya, Bu, lontongnya di mana ya Bu? Jadi ibunya juga kaget, lontong apa Mas? Nggak ada. Adanya nasi. Ya udah, nasinya mana Bu? Itu di dalam soto. Aku buka ngadu-ngadu, kaget, kok ada nasi di sini. Kayak culture banget sih itu. Ya udah itu aja sih. Culture shocknya karena makanan juga keadaan. Bener banget. Jadi selebihnya bisalah beradaptasi gitu. Nah ini Kak Dias sebagai orang yang asli sini gimana nih menanggapi Kak Ikos yang culture shock gitu? Ya menurutku wajar-wajar aja sih, soalnya kan tiap daerah itu beda-beda ya. Terus kalau buat yang tadi nasi soto. Kalau misalnya Kak Ikos tahu sebenarnya itu sotonya tuh beda-beda gitu di sini. Jadi kayak beda-beda macamnya gitu loh, gak cuman kadang-kadang tuh ada yang nasinya dipisah, ada juga yang dicampur. Jadi beda-beda, tergantung yang jualan gitu. Tapi setelah aku tahu kalau nasi dicampur ya besoknya aku beli
minta dipisah gitu. Minta dipisah. Gitu. Tapi lama kelamaan terbiasa. Lama-lama udah terbiasa sih. Nah itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kalau ingin kuliah di merantau di luar daerahnya masing-masing, kalau misalkan ada sesuatu yang shock yang bisa membuat culture shock itu nggak usah kaget ya, karena ya itu sendiri setiap daerah itu pasti memiliki apa Kak Ikas? Memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda. Disitulah seninya. Disitulah sedihnya, tapi senangnya banyak juga. Ya. Oke. Oke, mulai deh. Saya. Kamera yang goyang ini ya. Nomor satunya udah siap ya? Nomor satu udah siap? Udah Pak, saya mau pindah dulu. Oke, udah siap. Kondusif ya. 3, 2, 1, action. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Kak Ikos dan juga Kak Dias. Nah, sekarang kita akan interogasi mereka nih. Kita akan bertanya lebih dalam tentang apa ya kira-kira. Oke. Jadi saya pengen tahu nih alasan dari Kak Dias dan juga Kak Ikos mengapa memilih ilmu komunikasi dan di Unisula gitu. Siapa dulu nih? Aku. Kak Dias dulu boleh. Kenapa? Pertama ya, kenapa milih ilmu komunikasi? Karena itu tuh udah keinginan aku dari SMA sih, jurusan ilmu komunikasi. Karena pertamanya awalnya aku tuh nggak pengen ilmu komunikasi, tapi itu antara psikologi dan aku bingung awalnya pilihan keduanya itu apa. Terus aku kayak searching kayak yang sesuai dengan apa yang aku inginin. Ternyata pilihanku ke ilmu komunikasi selain psikologi. Terus kenapa aku bisa masuk Unisula? Karena aku korban ini nggak apa-apa ya ngomong aja. Karena aku korban dari ketolak undip gitu. Korban dari ketolak undip. Jadi pada saat itu aku ikut ujian mandiri undip dan masukin jurusan ilmu komunikasi juga, dan ternyata ya belum rezekinya, dan tiba-tiba ternyata ada golden ticket di bawahnya, selamat Anda diterima di Unisula. Waduh. Wah, kan aku bingung ya tuh, aku harus mendaftar kemana lagi nih, daripada aku bingung-bingung. Terus aku juga tahu Unisula kan juga bagus ya dari akreditasinya, fasilitasnya, jadi yaudah aku daftar di Unisula juga gitu. Daftar di Unisula juga. Kalau Kak Ikos ini gimana? Kalau aku sendiri ya, kenapa memilih ilmu komunikasi dan kenapa harus di Unisula? Ya hampir sama sih ceritanya dengan Kak Dias. Karena awalnya kan aku daftar di salah satu perguruan tinggi di Malang ya, jalur SNMPTN ya, cuman kurang beruntung aja. Ya udah, habis itu lihat-lihat lagi kampusnya mana, terus ada ajakan dari orang untuk masuk di Unisula. Terus habis itu aku searching mengenai Unisula itu seperti apa. Ya udah, aku lihat-lihat dan memang kampus ini juga bagus, akreditasinya juga unggul. Ya udah, aku pilih aja Unisula tanpa pikir panjang karena aku udah yakin dengan Unisula. Terus kenapa ilmu komunikasi? Karena memang sama seperti Kak Dias, dari SMA udah ngincer ilmu komunikasi ya, karena aku punya list jurusan mana aja yang pengen aku ambil. Jadi ada beberapa jurusan dan salah satunya ilmu komunikasi. Kenapa? Karena menurutku ilmu komunikasi itu adalah jurusan di mana prospek kerjanya itu luas. Betul. Makanya aku yakin memilih ilmu komunikasi dan di Unisula, itulah alasannya. Gitu ya. Ini kan Kak Dias dan juga Kak Ikos kan memang dari awalnya di Unisula itu kan bukan tujuan utama ya awalnya.
Nah sekarang kan udah semester 5 nih, jadi setelah setelah lama di Unisula itu gimana tuh tanggapannya? Wah ternyata Unisula seperti ini atau gimana, atau nyeselkah atau tetap bangga atau gimana? Nyeselnya sih enggak ya, cuman emang pertamanya tuh rada diwanti-wanti sama kayak keluarga, karena kan saya asli sini ya dan udah tahu kayak lingkungannya Unisula tuh yang banjir terus macet, isinya tronton gitu ya. Itu sih yang awalnya kayak jadi pertimbangan gitu, ini gimana ya kalau banjir, terus gimana ya kalau apa ya, karena aku kan naik motor ya dan takut sama kendaraan besar, jadi itu sih struggle-nya. Tapi kembali lagi yang namanya kita menuntut ilmu kan ya harus siap gitu, jadi udah. Nah di Ilkom Unisula itu kan yang saya tahu ada konsentrasi ya, peminatan ya. Nah itu Kak Ikos sama Kak Dias ambil apa tuh? Jelas broadcasting Ya kalau Kak Betul, Dias sama broadcasting. juga broadcasting. Kenapa tuh ambil konsentrasi broadcasting? Kenapa? Karena ya emang dari dulu seneng sih dunia broadcasting, dunia jurnalisme. Jadi ya makanya pengen aja yakin gitu loh ngambil konsentrasi broadcasting, karena emang dari dulu tuh seneng megang kamera, seneng nanya-nanya orang, wawancara gitu kan, termasuk juga dunia jurnalisme kan. Makanya aku milih ini konsentrasi broadcasting. Gitu. Kalau Kak Dia sendiri? Sebenarnya 11-12 sih sama Kak Ikos, dan aku tuh orangnya suka tentang fotografi, kayak ngefoto apa aja terus aku edit, terus aku posting. Jadinya kayak aku tuh ngelihat kan di broadcasting ada juga mata kuliah fotografi, terus ada juga kayak kamera itu tuh bikin aku jadi kayak aku pengen nih memperdalam ilmuku di sini, di konsentrasi ini gitu. Tapi ini nggak sih, boleh di-spill nggak sih broadcasting di Unisula itu seperti apa buat teman-teman? Siapa tuh? Broadcasting di Unisula tuh seru banget ya, karena banyak banget mata kuliahnya, mulai dari gimana cara setting kamera, terus tentang fotografi. Karena kan fotografi kan nggak cuman asal jepret gambar doang, tapi tuh ada kayak tekniknya, terus ada kayak tipe-tipenya, tipe-tipe gambar yang difoto tuh namanya apa aja, terus juga ada tentang jurnalis, jadi macam-macam, dan itu seru banget, seru. Menarik juga ya ternyata. Terus kemudian nih, saya mau tanya sama Kak Ikos. Jadi selama perkuliahan di ilmu komunikasi itu ada nggak sih kayak semacam masalah atau problem gitu? Apalagi kan Kak Ikos ini kan merantau ya, kalau banyak masalah itu kan wah mau pulang rumahnya jauh kan gitu. Gimana tuh? Ada nggak? Masalah? Iya. Untuk saat ini belum ada sih. Belum ada. Karena aku menjalankan kuliah dengan sepenuh hati. Jadi apapun yang dikerjakan ya tetap dilaksanakan gitu. Jadi masalah-masalah cuman masalah tugas-tugas gitu biasa. Jadi kayak tugas numpuk, tugas kebanyakan, cuman itu sih masalah-masalahnya. Cuman itu kan masih bisa diatasi kan. Masalah biasalah perkuliahan. Jadi untuk masalah-masalah yang dapat mengganggu perkuliahan kita ya sampai sekarang masih belum ada. Semoga saya nggak akan ada ya. Amin. Berarti aman ya? Aman. Oke. Kalau menurut Kak Dias nih, ada nggak sih tantangan tersendiri di ilmu komunikasi? Tantangannya adalah kalau buat aku yang cewek, aku itu masih gaptek dengan alat teknologi gitu, kayak misal kamera terus setting kayak gini, itu tuh masih gaptek banget, apalagi buat aku yang cewek. Dan biasanya kayak anak-anak cewek kan cuma tahu dasarnya doang kan, ilmu dasarnya, tapi nggak bisa sampai gimana cara ngesetting alat-alatnya, karena kan di broadcasting banyak ya alat-alatnya, mulai dari kayak gini, mic, terus kamera. Jadi itu sih tantangannya. Kalau Kak Iko sendiri ada nggak? Ya sama sih. Sama. Jadi kalau untuk Kak Dias tadi bilang kalau untuk cewek gaptek nggak semua sih. Maksudnya
maksudnya ya hampir semua Iya. nggak hanya cewek, cowok juga kayak gitu. Maksudnya kayak ya gitu tantangannya, kayak kita tuh harus belajar lebih banyak gitu mengenai tentang jurnalistik gitu, tentang dunia broadcasting, karena di dunia broadcasting ini, di ilmu komunikasi ini nggak hanya tentang pegang kamera atau nyetel ini nyetel itu, jadi kita harus menguasai apa aja yang ada di dalam itu sih tantangan terberatnya. Tantangan terberat itu ya. gitu. Kalau sekarang sudah ini belum? Alhamdulillah sudah mulai Sudah Iya. mulai menguasai gitu ya? menguasai, Iya. karena emang dari semester 1 kita udah semester 3 ya. Iya, Semester 3 itu kan udah dibagi konsentrasi. Jadi udah sejak saat itu kita udah kasih harus teori, udah praktek juga. Jadi untuk saat ini ya udah sedikit lebih banyak tahu dibanding sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillah. Kalau di broadcasting berarti ya? Iya. Kalau di Kak Dias itu ada nggak mata kuliah yang paling favorit gitu menurut Kak Dias? Kalau mata kuliah favorit itu kemarin sih semester berapa ya, 3 atau 4 aku lupa, itu fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik. Iya. Kenapa? Karena pas mata kuliah itu kan ada kayak kita disuruh buat event ya tentang pameran, dan apalagi seperti tadi yang udah aku jelasin, aku tuh suka dunia fotografi, jadi kayak ya udah seneng aja gitu ngejalaninnya, dan kayak nggak ada beban karena aku suka di bidang fotografi gitu. Suka di bidang fotografi Iya, ya? kayak hunting foto, apa aja di foto gitu suka. Suka. Edit juga suka? Kalau edit foto ya suka, karena nggak sesusah ngedit video. Oke. Nggak sesusah edit video Iya. ya? Kalau Kak Ikos? Apa nih? Sama? Mata kuliah Mata favorit kuliah di favoritnya? broadcasting. Iya. Jadi ya sama juga fotografi jurnalistik, tapi selain itu ada juga Apa? semester 4 kalau nggak salah ya, kamera dan tata cahaya. Kamera dan tata cahaya. Iya. Nah, itu pertama kalinya kita disuruh praktek buat produksi acara gitu loh. Jadi kita di situ juga diajarin tentang cara-cara mengatur kamera seperti apa. Nah itu yang menurutku kayak waduh, ini ilmu yang sangat berharga buat kita ke depannya nanti. Produksi acara seperti apa kira-kira? Saat itu kita produksi acara kayak buat talk show gitu, jadi kita disuruh per kelompok buat acara. Nah dimana kelompok itu kita kayak disuruh bagaimana cara kita atur kamera, atur cahaya seperti apa, atur setup tempatnya seperti apa. Jadi di mata kuliah itu kita diajarkan banyak hal, makanya aku katakan bahwa mata kuliah itu emang mata kuliah yang benar-benar penting banget dan favorit banget buat anak-anak BC ya. Itu favorit banget BC ya. Nah itulah teman-teman dari Kak Ikos dan juga Kak Dias, mungkin dari teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang broadcasting ya, mungkin nanti atau barangkali ketemu ya bisa tanya-tanya sama Kak Ikos dan juga Kak Dias. Nah, biar makin seru, sekarang kita akan bermain games bersama bintang tamu kita. Hore! Oke, jadi gamesnya adalah jawab cepat. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan. Nah, tugas Kak Ikos dan juga Kak Dias jawab dengan cepat, nggak boleh mikir panjang ya. Siap. Siap. Sudah siap? Siap. Oke, Kak Ikos, tim kafe atau burjo? Kafe. Kenapa tuh? Ya karena kafe itu tempatnya bagus ya dan menenangkan, makanya tim kafe. Wah, menenangkan ya. Siap. Kak Dias, tim dikasih tugas langsung dikerjain atau mepet deadline? Karena salah maaf Aduh, mepet aduh. deadline. Kenapa tuh? Karena kalau mepet deadline tuh otaknya lancar gitu. Oke, Kak Ikos, di kos lebih sering homesick atau ngerasa lebih happy karena bebas? Homesick lah. Kenapa? Karena Ayo, gak boleh mikir panjang. homesick karena kita jauh dari orang tua gitu, Jauh dari orang bikin tua. rindu gitu. Oh, bikin Makanya rindu homesick. ya. Jelas homesick. Oke, Kak Dias, lulus kuliah nikah atau mengejar karir? Mengejar karir lah. Kenapa? Karena nikah mahal. Mahal. Kenapa Iya. mahal? Ya karena nikah tuh butuh biaya banyak. Terus uangnya dari mana kalau nggak kerja dulu? Tapi hati kita bisa terisi loh. Enggak deh. Enggak dulu Masih ya? show. Oke, ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kedua bintang tamu kita.
Ya kalau tak nilai ya masih banyak mikir sih. Tapi nggak apa-apa, ini buat seru-seruan aja buat teman-teman juga di rumah. Soalnya gamenya bertanya, makanya kalau kita ditanya kita mikir dulu kan. Oh iya. betul. Tapi kan kita harus jawab cepat. Ada ya juga sih. Oke, otak saya lemah. Oke, selanjutnya kita juga akan pengen tahu nih buat teman-teman di rumah juga mungkin penasaran ya dari pengalaman Kak Ikos dan juga Kak Dias. Kira-kira nih setelah kurang lebih ini kan sudah semester 5 nih ya. Kira-kira pandangan kedepannya itu mau apa kalau dari Kak Dias? Kalau saya mau jadi orang kaya sih. Jadi orang kaya. Bercanda. Amin. Amin. Kalau tujuan saya sih, saya pengen kerja di bidang yang sama kayak jurusan yang saya tempuh yaitu ilmu komunikasi, di mana saya pengen kerja di bidang media. Di bidang media, di Iya. bagian apa? Kalau di bagian apanya sih saya terserah ya. Yang penting saya diterima di bidang media yang sesuai dengan jurusan saya yaitu ilmu komunikasi. Gitu. Nggak ada yang khusus gitu Kak, misal pengen jadi kayak editor atau jadi apa, fotografer atau apa gitu? Kalau saya inginnya menjadi jurnalis. Pengen menjadi jurnalis. Betul. Oh, ada ini nggak jurnalis yang menjadi apa namanya, tokoh yang menjadi kayak inspirasi buat Kak Dias karena pengen jadi jurnalis? Kalau tokoh inspirasinya sih Najwa Shihab ya, karena dia itu kalau misalnya membawakan sebuah acara dan kayak bertanya kepada narasumbernya itu langsung to the point gitu, dan bisa kayak dia tuh tidak takut apapun gitu loh, mau narasumbernya dari kalangan politik, pejabat atau pemerintahan, pokoknya dia tuh gak takut. Itu sih yang bikin saya terinspirasi. Kalau Kak Ikos, bayangan ke depan setelah lulus kuliah apa? Waduh, kalau berbicara mengenai bayangan kedepannya itu apa itu berat banget sih Mas. Berat banget, kenapa? Ya karena kita belum tahu ya apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau berbicara tentang bayangan kedepannya seperti apa ya, mungkin aku punya pandangan yang sedikit, nggak banyak sih Mas. Apa itu pandangan? Pandangannya itu kayak bisa yang pertama bisa mendapatkan kerja ya, kerja sesuai dengan bidang sekarang, dengan apa yang dipelajari sekarang di bidang ilmu komunikasi. Mungkin lebih tepatnya itu bisa kerja di stasiun TV ya. Stasiun televisi. Stasiun televisi. Jadi apa nih kira-kira di TV? Jadi artis kah? Aduh, amin. Semoga saja. Jadi kalau untuk kerja di stasiun TV, aku pengennya jadi bagian kameramen. Oh, bagian kameramen ya. Gitu ya. Jadi kayak karena aku kan suka sport kan, suka bola. Jadi aku tuh kalau lihat kameramen yang ada di stadion itu kayak waduh keren banget, bisa lihat Rambutnya panjang itu gak sih? Jadi yang jadi official broadcasternya. Jadi aku pengen seperti itu. Gitu sih pandangan ke depannya. Semoga saja. Pengen jadi kameramen di televisi. Tapi sukanya di bola. Iya, Kenapa maksudnya- enggak kameramen bola aja? Wah, ya. Itu kameramen bola itu maksudnya kayak gimana tuh? Maksudnya kan yang kameramen buat event-event kayak bola, ya misal kayak Piala Dunia atau apa gitu. Iya, itu kan kalau seperti itu kan harus ada yang yang instansi terikat, yang instansinya itu televisi, stasiun televisi itu misalnya kayak ada salah satu TV nasional yang menjadi official broadcasternya ya di Liga Indonesia misalnya, kan pasti ditunjuk untuk jadi kameramen di situ. Jadi itu sih pengennya kayak jadi kameramen di bidang sepak bola gitu sih. Oh gitu ya. Karena kayak waduh keren banget sih kalau jadi gitu. Karena ke stadion itu, keliling stadion itu gratis, dibiayai kan. Pengen aja gitu. Seru sih. Tapi yakin gak sih Kak Ikos bisa untuk menjadi sesuai dengan harapan, cita-citanya terkabul gitu? Kalau yakin ya
tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kita tuh apa yang kita lakukan itu harus yakin, karena kita yakin kita bisa gitu. Makanya apa yang kita harapkan kita harus yakini, kita harus tekuni. Maka seperti yang saya katakan tadi, nggak ada hasil yang mengkhianati hasil itu. Usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Motivasi ya buat kita semua. Gitu. Kalau Kak Dias gimana? Yakin nggak atau masih bimbang, masih ragu atau gimana? Kalau aku sih mempercayakan kepada takdir ya, karena apapun usahaku kalau takdirnya beda kan juga hasilnya bakal beda. Tapi aku yakin sama usahaku, karena ya apa yang aku usahain tuh udah kayak sesuai dengan apa yang ada di dalam Hati. ya betul. Tapi kalau misalkan Kak Dias sudah yakin nih, tapi ternyata kejadiannya itu nggak seperti itu. Kak Dias kerjanya di bidang yang lain yang mana itu tidak sesuai dengan keinginan, itu gimana? Kalau aku sih nggak apa-apa ya, seperti yang tadi aku bilang, percayain semua kepada takdir, karena kan yang namanya takdir kita nggak bisa mengubah kan, jadi ya udah percaya dan pasrah. Tapi tetap harus berusaha ya, jangan pasrah doang. Tapi kan takdir bisa dirubah, ya kan? Iya juga. Cuman kalau takdirnya kita bisa jadi seperti itu ya mau dikatakan. Tapi kita tetap usaha mengejar apa yang kita impikan gitu. Tapi kalau misalkan udah berusaha keras, udah 1 tahun, 2 tahun, tapi tetap aja nggak berhasil gitu, gimana? Tetap kerjanya nggak bisa masuk apa yang diinginkan gitu. Ya kalau kayak gitu mah ya udah, kita syukuri apa adanya, karena yang di atas udah tahu Jalan hidup kita beda. seperti apa gitu. Tidak boleh disesali, harus yakini, terima apa adanya gitu. Oke, pasrahkan semuanya pada Tuhan gitu ya. Benar. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Ikos dan juga Kak Dias. Dan juga teman-teman semua, itulah tadi bincang-bincang kita kali ini. Dan juga terima kasih sekali lagi buat Kak Dias dan juga Kak Ikos telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita ya di Curma, dan juga menemani teman-teman yang ada di rumah tentunya. Baik pemirsa, saatnya saya pamit undur diri. Tetap saksikan Curma di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.